Assalamualaikum, halo pemirsa Takalar TV, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dimanapun pemirsa Takalar TV berada selalu dalam keadaan sehat, baik itu secara fisik maupun mental. Nah, pemirsa Takalar TV perlu kita ketahui bahwa sejak tahun 1995 untuk pertama kalinya Indonesia menggelar pemilihan umum dengan menggunakan sistem demokrasi. Tentu dari segi persiapan pelaksanaan membutuhkan komponen-komponen untuk menyukseskan pemilihan sampai dengan saat ini. Dan pemirsa Takalar TV, senang sekali rasanya hari ini kita akan ngobrol pintar bersama saya Nona Miftah. Dan sekarang kita sudah berada di kantor Badan Pengawas Pemilu Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, dan telah hadir di samping kita ada Ketua Bawaslu Kabupaten Takalar, Bapak Ibrahim Salim SSMH, dan juga di sampingnya telah hadir wanita cantik dan juga Bapak yang keren di sampingnya ada Koordinator Divisi, Koordinator Divisi Pengawasan Hubungan Lembaga dan Humas Bawaslu, Ibu Neliati S. Hum MH, dan juga Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Sengketa Bapak Syaifuddin SH. Nah, Pak, mungkin saya dari Bapak Ketua dulu. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai Ketua Bawaslu di Kabupaten Takalar? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Suatu kesyukuran pagi hari ini menjelang siang kita kedatangan Takalar TV untuk meliput terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Bawaslu Kabupaten Takalar. Kami di Bawaslu Kabupaten Takalar ini sejak 2016, tapi pada saat itu masih Panwas. Jadi Panwas Kabupaten Takalar, jadi masih berstatus ad hoc. Jadi periode 2016-2017 pada saat pilkada Bupati, kami bertiga dipercayakan untuk mengawasi pesta demokrasi, kemudian dilanjutkan 2017-2018 masih sebagai status Panwas untuk mengawasi proses pesta pemilihan gubernur. Kemudian dilanjutkan di 2017 sampai 2018, yaitu sudah berubah status menjadi Bawaslu. Jadi sejak ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang perubahan nama dari Panwas menjadi Bawaslu yang sudah dipermalinkan, maka dilakukan lagi proses seleksi. Jadi kami ini bertiga alhamdulillah sudah 3 kali melalui proses seleksi, dan alhamdulillah sampai sekarang kami masih tetap bertiga, masih dipercayakan oleh lembaga, masih dipercayakan oleh masyarakat Kabupaten Takalar untuk mengawasi pesta demokrasi sampai di tahun 2023. Jadi di posisi ini alhamdulillah kami teman-teman masih mempercayakan kepada saya sebagai ketua. Kemudian waktu di 2016-17 itu saya divisi pengawasan penulis SDM. Kemudian di 2017-2018 Bu Nelly menjadi Kodim PHL. Kemudian Pak Syaifuddin tetap, dan alhamdulillah sampai sekarang posisi itu tidak berubah. Berarti Bawaslu di Kabupaten Takalar sendiri ini untuk secara struktural itu terbentuk pada tahun 2016 dan 2017? Iya, untuk kami. Periode kami. Periode sebelumnya ada. Jadi Panwas itu setiap ada tahapan, ada perekrutan. Jadi waktu sebelum kami itu 2012 sampai 2014, karena berkelanjutan di situ proses tahapan pilkada, kemudian di tahapan pilgub dan tahapan pemilu di 2014. Setelah itu dilakukan lagi perekrutan di 2016. Nanti di 2016 baru kami bergabung di Panwas Kabupaten. Nah, Pak, untuk struktural yang sekarang mungkin Bapak bisa jelaskan kepada kita semua terkait dengan jumlah divisi yang ada di Bawaslu Takalar. Ya, jadi di Bawaslu Kabupaten Takalar ini berdasarkan undang-undang itu bagi kabupaten kan ada yang 5 dan ada yang 3. Yang 5 itu yang jumlah penduduknya dan luas wilayahnya seperti Goa, Kabupaten Goa, Kota Makassar, kemudian Wajo dan Wajo. Itu 5
komisionernya. Kalau kita Takalar itu 3, jadi divisi 3 yaitu divisi sumber daya manusia, organisasi dan dati. Nah, itu dipercayakan kepada saya. Kemudian divisi pengawasan hubungan antar lembaga dan hubungan masyarakat itu Ibu Neliati SIMH. Kemudian divisi penanganan dan penyelesaian divisi hukum penanganan dan penyelesaian sengketa itu Pak Saifuddin Esa. Nah, kemudian kami ada staf PNS. Jadi di bawahnya ke komisioner itu yang kita ini masuk di teknis dan sosialisasi. Kemudian untuk mengelola manajemen keuangan ada namanya sekretariat, koordinator sekretariat itu dipegang oleh PNS. Jadi koordinator sekretariat itu ada Pak Yusuf Esos, kemudian ada Pak Rudi, kemudian ada Pak Iswan, kemudian ada Bu Ratna selaku bendahara. Jadi ini yang mengelola di proses keuangan. Kemudian kita dibantu oleh tenaga teknis, tenaga teknis dan tenaga pendukung. Tenaga teknis ini ada 10 orang yang itu dalam proses yang berstatus sebagai PPNPNS. PPPNPNS. Apa itu, Pak? Pegawai pemerintah non PNS. Berarti memang secara tidak langsung Bawaslu memiliki tetap bekerja sama atau melakukan sinergitas antara Bawaslu dengan pemerintahan. Iya, jadi karena kita belum satker, jadi organik kita di sini itu masih statusnya masih diperbantukan. Jadi ASN yang ada di sini, yang 5 orang ini diperbantukan di sini. Beda dengan yang PPNPNS ini, yang betul-betul direkrut menjadi staf Bawaslu. Nah, itu mungkin lagi dari segi struktural ya. Kita mau tahu juga bagaimana sih program-program untuk secara menyeluruh yang ada di Bawaslu Takalar. Ya, sesuai dengan tugas dan fungsi Bawaslu, yang pertamanya itu menerima laporan, kemudian yang kedua menyelesaikan laporan, kemudian yang ketiga melakukan sosialisasi. Nah, sosialisasi pendidikan politik. Jadi makanya di Bawaslu ini di proses sosialisasi itu saya akan sebentar akan dijelaskan secara detail oleh divisi pengawasan hubungan antar lembaga dan hubungan masyarakat terkait bagaimana kegiatan-kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu, karena pada prinsipnya kita ini di Bawaslu lebih mengedepankan pencegahan daripada penindakan. Jadi lebih baik mencegah daripada menindaki. Dan sebentar juga akan dijelaskan disampaikan oleh Kodik Hukum terkait dengan penanganan dan penanganan pidana maupun pidana pilkada maupun pemilu yang ditangani oleh Bawaslu. Berapa jumlah ASN-nya, berapa jumlah kepala desa itu akan sebentar dijelaskan, sehingga ini akan tersampaikan ke masyarakat, sehingga masyarakat, ASN dan kepala desa itu tidak berani lagi untuk melakukan politik praktis. Betul-betul dia bekerja sesuai dengan tupoksinya, sehingga proses demokrasi ini bisa berjalan dengan baik. Iya. Mungkin saya mau ke Ibu Nelly selaku koordinator divisi pengawasan hubungan lembaga dan humas Bawaslu. Nah, Ibu, terkait dengan hubungan lembaga, pastinya lembaga pengawasan Bawaslu ini sebagai lembaga pengawasan pasti memiliki sinergitas antara lembaga-lembaga yudikatif seperti misalnya kepolisian ataupun kejaksaan sebagai aparatur penegak hukum. Ya, terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Izinkan saya memberikan gambaran terkait Bawaslu khusus untuk divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga serta hubungan masyarakat. Jadi kita di Bawaslu punya slogan bersama Bawaslu bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.
Nah, kami mencoba untuk menerjemahkan bersama rakyat awasi pemilu itu adalah sebagai salah satu bentuk bagaimana mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi. Untuk masyarakat Takalar adalah masyarakat yang sangat responsif terhadap isu-isu demokrasi, khususnya untuk terlibat aktif dalam proses pencegahan. Jadi Bawaslu itu melakukan pencegahan dan kemudian juga melakukan pengawasan tahapan. Nah, dalam hal ini kalau kita mencoba untuk bagaimana menjalin hubungan yang baik antara seluruh stakeholder di Kabupaten Takalar. Nah, kalau kita komunikasi yang baik dengan baik tadi lembaga-lembaga yang kepolisian, kejaksaan itu akan lebih ke sebentar koordinasinya adalah ke sentra gakumdu. Tetapi kalau kami dalam upaya pencegahan selain lembaga itu kami juga mencoba untuk menggalang sumber daya yang ada di Kabupaten Takalar. Takalar ini sangat banyak memiliki stakeholder baik di isu-isu komunitas-komunitas musik, kemudian komunitas anak. Itu kami coba untuk melihat bagaimana strategi untuk menggalang. Ternyata masyarakat yang ada di Kabupaten Takalar itu sangat ingin berpartisipasi aktif. Ini terlihat dari capaian-capaian kita. Dalam upaya pencegahan, Bawaslu Kabupaten Takalar pernah berada di posisi pencegahan inovasi terbaik se-Indonesia. Nah, ini bukan kerja-kerja Bawaslu secara sendiri, tetapi ini adalah salah satu bentuk komitmen masyarakat Takalar untuk turut mewujudkan demokrasi yang berintegritas di Kabupaten Takalar. Nah, saya pikir ke depan kita juga akan memaksimalkan fungsi-fungsi jejaring dan seluruh stakeholder di Kabupaten Takalar, karena Takalar ini kalau kita lihat SDM-nya sangat besar. Jadi kemudian kami juga sering menggalang tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, mahasiswa, itu semua terlibat aktif dalam memberikan edukasi dalam rangka pencegahan. Baru-baru ini kita melakukan Bawaslu Go to School itu dalam rangka pelibatan pemilih pemula dalam upaya pencegahan. Jadi kami menyasar seluruh potensi yang ada di Kabupaten Takalar, tidak terkecuali adalah pemilih pemula. Pemilih pemula ke depan ini akan memberikan sumbangsi 20-30% pemilih, dan itu akan memberikan efek yang sangat signifikan dalam upaya pencegahan. Jadi kita sekarang ini lebih gencar untuk pemilih pemula dalam rangka mensosialisasikan anti politik uang, karena kami yakin dan percaya melalui pemilih pemula, siklus mata rantai anti politik uang ini kita mampu untuk cegah. Jadi banyak hal ya yang kita lakukan untuk dalam rangka pencegahan. Jadi melalui TV ini juga kami berharap masyarakat teredukasi bahwa ada Bawaslu di Kabupaten Takalar, dan sangat menginginkan dan sangat berharap agar masyarakat Kabupaten Takalar dapat berpartisipasi dalam upaya menciptakan suasana yang kondusif pada saat pemilihan 2024. Karena upaya pencegahan ini tidak boleh hanya dilakukan pas hari H, tetapi upaya pencegahan ini dia berhubungan dengan mindset masyarakat, bagaimana berubah. Itu tidak mungkin 1 kali 2 kali pertemuan saja, tetapi kita akan secara berulang-ulang itu akan dilakukan, dan kami berharap masyarakat Takalar ke depan lebih berpartisipasi lagi dibanding yang lalu. Jadi kalau di Kabupaten Takalar yang lalu itu cukup partisipatif, kemudian kasus-kasus yang anti politik uang itu kemudian akan dijelaskan, itu tidak ada di Takalar, bukan karena tidak dilakukan upaya penanganan, tetapi memang sepertinya upaya pencegahan yang dilakukan oleh masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan itu juga cukup bagus. Nah, pemirsa Takalar TV, ternyata Bawaslu ini sebagai lembaga pengawasan itu bukan hanya berfokus pada pengawasan pada saat pemilihan, tapi juga menekankan pada pencegahan. Ya, dan juga tadi Ibu sudah menyampaikan salah satu program yang ada di Bawaslu ini, yaitu adalah Bawaslu Girls School yang hanya menyisir untuk para pemilih pemula yang ada di Kabupaten Takalar. Nah, mungkin selanjutnya saya mau bertanya kepada Bapak
Syaifuddin selaku Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Sengketa. Nah Pak, selama Bapak menjabat menjadi Koordinator Divisi, sudah berapa banyak pelanggaran-pelanggaran yang Bapak temukan, mungkin bisa disebutkan? Assalamualaikum untuk Titi Takalar, terima kasih banyak. Saya mau menjelaskan dulu bahwa di Undang-Undang 7 ini dengan Undang-Undang, karena dua pemilihan yang berbeda. Ada namanya Undang-Undang 7 untuk pemilihan umum, ada Undang-Undang 10 untuk pemilihan bupati dan gubernur. Jadi di undang-undang ini tidak ada divisi, cuma karena diatur di dalam Perbawaslu 1 perubahan ketiga tata kerja dan pola hubungan mengatur divisi untuk mempermudah pekerjaan, tetapi sebenarnya adalah kerja kolektif kolegial. Saya selaku penanganan pelanggaran karena saya adalah divisi HPPS Hukum Penanganan Penindakan dan Sengketa. Hukum itu adalah semua produk hukum saya harus sampaikan kepada semua. Kalau penanganan penindakan, segala pelanggaran tindak pidana pemilu yang ada di Takalar ini ditangani oleh namanya Gakumdu, Gabungan Penegakan Hukum. Jadi dia tergabung dalam kepolisian dan kejaksaan. Karena di sini ada namanya Gakumdu, maka Kapolres Takalar selaku pembina dan kejaksaan selaku pembina juga di struktur Gakumdu. Ketua Bawaslu Takalar pembina. Jadi saya selaku koordinator divisi penindakan, saya masuk dalam koordinator divisi penanganan. Jadi apa saja yang ditangani oleh Gakumdu adalah pelanggaran tindak pemilu berdasarkan undang-undang. Yang mana itu pada pelanggarannya, misalnya pemilih mempengaruhi untuk memilih atau tidak memilih, atau memberikan sesuatu untuk memilih dan tidak memilih. Itulah yang masuk dalam tindak pidana pemilu dan pemilihan. Kalau dia masuk di sengketa itu adalah terjadinya antara penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu. Yang dimana dimaksud dengan penyelenggara pemilu adalah KPU, dengan peserta pemilu adalah partai politik. Jadi selama ini Bawaslu Kabupaten Takalar itu menangani ingkrah putusan itu di pengadilan. Pertama adalah berita hoax kampanye di tahun 2017. Di 2018 pemilu adalah pemilih yang memilih 2 kali dalam 1 TPS. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ke Takalar TV. Nah untuk proses penanganan dari setiap pelanggaran, apakah memang Bawaslu sendiri yang menangani atau ada penyerahan, misalnya ada tindakan pelanggaran kemudian diserahkan ke kepolisian, atau seperti apa misalnya proses Jadi penanganan? proses ini berdasarkan Perbawaslu 7, proses penanganan pemilu itu setiap ada laporan atau pelapor, polisi dan jaksa harus mendampingi tim klasifikator. Jadi di sini kalau setelah pembahasan pertama, ada namanya di Perbawaslu itu pembahasan pertama, apakah memenuhi unsur formil dan material suatu perkara, jadi laporan itu. Kalau terpenuhi itu, karena di sini ada jaksa dengan polisi, makanya dia Gakumdu. Jadi di sini tuh setiap ada persoalan harus ada jaksa dan polisi yang mendampingi, ada penyidiknya. Jadi di sini kalau ada penyidiknya itu 6 yang bersertifikat penyidik pemilu, sama dengan jaksa penuntut umumnya itu bersertifikat penuntut pemilu. Jadi di sini kalau di penanganan pelanggaran tindak pidananya itu harus wajib hukumnya ada polisi dengan jaksa. Jadi dia kalau di pembahasan ketiga sudah terpenuhi semua unsur, maka dilimpah ke polisi ke jaksa untuk masuk dia di P21. Kalau P21 itu 7 hari paling lambat kejaksaan harus mengajukan ke pengadilan. Begitulah alur berdasarkan Perbawaslu. Nah Pak, bagaimana jika misalnya calon legislatif ataupun calon bupati maupun calon wakil bupati yang melakukan pelanggaran pada saat pemilihan umum?
pada masa pemilihan umum. Apakah Bawaslu yang menetapkan itu atau pihak dari kepolisian Kalau tidak pidana pemilu, yang melakukan kecurangan? kalau tidak pidana pemilu, kalau pesertanya, Ya, misalnya. pesertanya apakah peserta bupatinya atau peserta gubernur atau peserta presidennya, maka itu dilakukan oleh jaksa, polisi, dan Bawaslu. Tetapi kalau diskualifikasi dia bupati atau gubernur atau presiden yang melakukan pelanggaran administrasi namanya TSN, terstruktur dan sistematis, itu dilakukan oleh Bawaslu karena dia diskualifikasi, menghilangkan hak orang. Mungkin itu. Pak, terakhir mungkin untuk di Kabupaten Takalar sendiri, pelanggaran-pelanggaran itu yang paling mayoritas apa, Pak? Kalau di pemilihan bupati, mayoritas yang melanggar itu adalah ASN. Tindakannya? Tindakannya adalah ikut mengkampanyekan salah satu calon. Itu yang paling Itu yang paling dominan kalau Takalar, kalau pemilihan bupati. ya. Nah, pemirsa Takalar TV, ternyata di Kabupaten Takalar itu yang menjadi mayoritas pelanggarannya adalah ASN yang turut terlibat untuk mengkampanyekan calon peserta yang akan melangsungkan pemilihan. Itu perlu dicatat dan mungkin bisa menjadi pelajaran bagi semua pemirsa Takalar TV. Nah, Pak dan Ibu, kita kan ketahui kalau di tahun 2024 kita akan melaksanakan pemilu serentak. Takalar juga masuk di dalamnya. Bagaimana kesiapan dari Bawaslu sendiri? Mungkin juga dari Bapak itu. Iya, terima kasih. Jadi persiapan-persiapan yang kita lakukan hadapi 2024. Jadi seperti disampaikan tadi Bu Nelly bahwa dengan slogan Bawaslu bersama rakyat kita awasi pemilu, bersama Bawaslu kita awasi pemilu, bersama rakyat kita awasi pemilu, baru bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu. Maka dari sekarang ini, karena tidak ada tahapan, kita melakukan sosialisasi. Jadi untuk mempermudah melakukan sosialisasi itu, kita telah melakukan MOU dengan beberapa instansi. Jadi mungkin sebelumnya di tahun 2021 kemarin kita melakukan MOU dengan Kemenak, kemudian dengan Yapis, kemudian bahkan dengan Pemda itu sendiri untuk melakukan pendidikan politik ke masyarakat. Kemudian kita tindak lanjuti di tahun 2022 ini dengan cabang dinas. Kemudian untuk lebih menyentuh lagi, kita melakukan MOU dengan sekolah-sekolahnya langsung. Jadi apalagi di Bawaslu ini di bawah binaan yang menjadi mitra kita ini yang selalu sama-sama itu Formawas. Mungkin sebentar mulai bisa menjelaskan ini bagaimana kerjaan di area Formawas. Kemudian yaitu melakukan juga komunikasi dengan partai politik, karena pada prinsipnya begini, yang melakukan pendidikan politik itu sebenarnya yang paling bertanggung jawab adalah partai politik. Jadi kita selalu menghimbau kepada teman-teman partai politik supaya kita bersama-sama melakukan pendidikan kepada masyarakat, pendidikan politik, sehingga masyarakat itu bisa paham bagaimana sebenarnya demokrasi yang baik. Tidak ada lagi pelanggaran, tidak ada lagi orang yang diklarifikasi. Kenapa? Ya seperti yang saya sampaikan dari awal bahwa kita ini di Bawaslu lebih baik mencegah daripada menindaki. Kemudian mungkin ada yang tidak tersampaikan tadi Pak Tordi, bahwa ini yang harus tersampaikan bahwa ada dua pidana pemilu. Yang pertama yang hoas kemarin, yang itu 3 bulan pidana. Kemudian ada pada saat kampanye ada coblos 2 kali yang di daerah Galesung itu pada tahun 2017 juga. Itu dipidana 3 tahun. Jadi hanya mencoblos 2 kali saja. 2 kali saja itu, bagaimana kalau lebih lagi? Nah, itu pidananya 3 tahun, dia jalan 3 tahun. Kasihan gitu. Jadi karena kepentingan politik, karena dia bagian dari menjadi bagian dari politik praktis itu, sehingga dia tidak sadar bahwa apa yang dilakukan itu akan mengakibatkan pidana. ASN juga begitu. Untuk tidak terlibat dalam hal-hal seperti itu, khususnya ASN, janganlah menjadi bagian dari menjadi bagian dari
politik praktis untuk memenangkan salah satu calon. Bekerjalah sesuai dengan tupoksi kita, ya. Saya kira itu. Ya, mungkin dari Ibu ada yang mau disampaikan? Ya, jadi kalau kita persiapan itu pertama saat ini kita melakukan pengawasan daftar pemilih berkelanjutan yang sedang berproses di KPU. Kami melakukan pengawasan terkait mekanisme, tata cara dan prosedural. Apakah KPU sudah melakukan dengan baik atau ada yang misalnya tidak tepat dengan tata cara itu. Kami tetap melakukan itu. Selanjutnya untuk upaya persiapan, saat ini kita akan mencoba untuk menyusun kembali indeks kerawanan pemilu. Jadi berdasarkan situasi yang lalu, kemudian kita akan membuatkan indeks kerawanan pemilu untuk melakukan upaya pencegahan. Yang paling penting juga adalah melanjutkan program-program yang sudah ada, termasuk melibatkan adik-adik tadi di Kabupaten Takalar. Ini ada namanya Forum Aliansi Masyarakat Kawal Demokrasi dan ada segmen pelajar. Itu sangat intens dan sangat agresif dan inovatif dalam melakukan upaya-upaya pencegahan. Ini kita akan galang kembali untuk melakukan upaya pencegahan. Nah, selanjutnya juga kita punya program Desa Sadar Pengawasan. Desa Sadar Pengawasan ini adalah salah satu program yang mengantarkan Bawaslu Kabupaten Takalar menjadi nominasi 3 terbaik se-Indonesia sebagai kategori inovasi terbaik se-Indonesia. Jadi kita berharap ke depan desa ini kembali membuka diri untuk menerima Bawaslu, memberikan edukasi kepada masyarakat. Karena kami pikir desa ini juga adalah salah satu ruang yang sangat strategis untuk kita memberikan edukasi. Karena di sanalah ruang yang paling kecil, ruang yang paling sesungguhnya jika kepala desa ingin terlibat, itu sangat mudah untuk melakukan upaya pencegahan. Jadi kami berharap ke depan juga akan banyak lagi desa-desa yang di Kabupaten Takalar ingin berpartisipasi dalam upaya pencegahan. Jadi banyak hal yang kita coba lakukan dalam upaya pencegahan. Kemudian besok kami diundang oleh seluruh salah satu stakeholder di yang pernah kita temani MOU, Madrasah Aliyah. Jadi mereka yang sudah MOU ini betul-betul menyusun sendiri program kerjanya tanpa melibatkan Bawaslu. Jadi mereka sendiri menyusun program kerjanya dan melibatkan Bawaslu dalam rangka membawa materi untuk memberikan sosialisasi. Jadi besok mulai di bulan 4-5 ini semua yang sudah menyusun MOU itu sudah menjalankan programnya. Jadi seperti Madrasah Aliyah Salaka besok itu sudah memanggil Bawaslu untuk melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah. Jadi nanti kita berharap ini bisa mengaktifkan kembali seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Takalar sebagai upaya pencegahan. Itu yang lebih penting untuk kita lakukan sebelum masuk tahapan pemilu ini. Kalau dari Pak Saifuddin sendiri, bagaimana kesiapan dari divisi Bapak? Kalau dari divisi hukum ini, yang kita persiapkan adalah kajian ilmu hukumnya. Kedua, kita belajar untuk menerima bagaimana menerima laporan, bagaimana proses. Kedua, bagaimana kalau ada sengketa administrasi. Dan Bawaslu ini 2000 pemilihan bupati kemarin dia masuk Bawaslu kedua terbaik penanganan pelanggarannya se-Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah Pak, berarti mungkin Bapak bisa berikan range dari 10 sampai 100 berapa persenkah kesiapan dari Bawaslu sendiri untuk menghadapi pemilu di tahun 2024? Persenannya Pak, kira-kira Intinya berapa? 100%. 100%, wow, sudah siap berarti ya. Sisa anggaran ini. Kalau persoalan kesiapan, alhamdulillah kita struktur SDM sudah siap semua. Jadi pada prinsipnya kita di penyelenggara harus siap 100%. Ya. Nah, kemudian begini, sebelum kita akhiri, jadi ini perlu tahu juga oleh semua masyarakat Kabupaten Takalar. Di 2017 kemarin kita terbaik kedua terkait dengan penanganan pelanggaran. Kemudian di 2018 kita terbaik inovasi terbaik kedua se-Indonesia. Jadi terbaik kedua semua ini se-Indonesia terkait dengan inovasi pengawasan. Nah, kemudian secara di sekretariat kita ini walaupun belum terbaik, tapi pengakuan dari Ketua Bawaslu RI dan Pak Sekjen terkait bahwa di Takalar ini sudah menerapkan aplikasi digital.
Jadi semua serba digital di sini. Dan ini yang pertama di Indonesia. Nah, kemudian juga kami sampaikan bahwa terkait dengan perhatian Pemda Kabupaten Takalar kepada Bawaslu, kita ini di Bawaslu Kabupaten Takalar sudah dapat hibah tanah, dan sesuai dengan data yang masuk di Bawaslu RI bahwa kita ini di Takalar yang pertama dapat hibah tanah se-Indonesia, terus kabupaten ya. Nah, jadi terkait dengan itu kita alhamdulillah Takalar ini sudah banyak sisa kita mengisi yang supaya ke depan ini bukan lagi yang kedua. Ya setidak-tidaknya kita berusaha yang terbaik lah. Oh, oke. Ya saya kira itu. Iya, Pak, dengan melihat karakteristik dan juga pastinya Bapak sudah melihat polarisasi politik yang ada di Kabupaten Takalar, apa harapan Bapak khususnya untuk para calon pemilih atau dan juga para pemilih? Ya, harapan kepada para para calon ke depan. Marilah kita sama-sama melakukan pendidikan kepada masyarakat untuk mencerdaskan masyarakat, supaya masyarakat supaya masyarakat bisa tahu yang mana yang seharusnya yang dia lakukan sebagai pemilih, bukan lagi bagaimana kita memberi sesuatu kepada masyarakat untuk memilih kita, tetapi harapan juga kepada masyarakat bahwa untuk melakukan pengawasan bukan cuma Bawaslu, bukan cuma kami di Bawaslu yang melakukan pengawasan, tetapi semua masyarakat Kabupaten Takalar berhak untuk melakukan pengawasan. Mari kita laporkan ketika ada pelanggaran. Insya Allah identitas Bapak yang melaporkan di Bawaslu terkait dengan pelanggaran-pelanggaran itu akan dirahasiakan. Pemirsa Takalar TV, bagaimana bincang-bincang kita bersama dengan Bawaslu Takalar, tentunya menambah informasi bahwa tadi sudah dijelaskan terkait dengan program-program dan juga inovasi dan prestasi yang diraih oleh Bawaslu Takalar. Ini semakin membuka dan juga mempersiapkan kita semua untuk menghadapi pemilu di tahun 2024. Dan Bawaslu Takalar juga mengejak seluruh pemirsa Takalar TV untuk dapat bersinergitas seperti dengan tagline dari Bawaslu, yaitu bersama rakyat awasi pemilihan, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilihan. Bapak Ibu, saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesediaannya pada hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya Nani Nusta, pamit undur diri. Sampai jumpa pada ngopi rang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takalar Takalar TV, Bajingan Takalar.